mountain, in the valley, in the crowded streets, or the empty desert, in our hope and in our waiting, we are never alone. God is with us. What a week that we have dalam satu minggu ini. Ada begitu banyak berita di sekeliling kita. Kebanyakan dari kita juga mendengar, saudara, ada 2 berita tentang kecelakaan pesawat yang cukup mengejutkan kita semua. Yang pertama tentu Anda tahu kejadian di Washington DC, sebuah pesawat yang bertabrakan dengan pesawat militer, pesawat regional dari American Airlines. Joshua tadi kerja di American Eagles. Bertabrakan dengan helikopter militer yaitu Black Hawk. Lalu tentu saja Jumat malam sekitar 30 menit dari sini di Northeast Philadelphia ada pesawat kecil, pesawat medis yang terjatuh. Saudara, baru terbang sekitar 1 menit dan terjatuh. Lalu pada Jumat malam setelah mendengar berita itu saya lagi main-main social media. Tiba-tiba saya melihat sebuah postingan dari seseorang yang saya kenal, bukan ya nggak bisa dibilang teman, tapi kenal aja teman-teman Facebook gitulah, saudara. Dan ditulis di postingannya itu dia berkata gini, wah kita udah nggak boleh lagi naik pesawat, soalnya dalam 1 minggu ada 2 kecelakaan pesawat, dia bilang. Kita udah harus berhenti naik pesawat, dia bilang gitu, saudara. Nah, saya pikir postingan seperti itu cukup menarik. Saya coba lihat lagi, ternyata postingannya sudah dihapus. Tahukah Anda, menurut Badan Penerbangan di Amerika, setiap hari ada sekitar 45.000 penerbangan. 45.000 penerbangan di seluruh Amerika. Kalau di dunia sekitar 100.000 penerbangan lebih. Banyak ya penerbangannya. Jadi ternyata di atas itu sibuk juga. Nah, tahukah Anda bahwa persentasi atau statistik dari kecelakaan pesawat itu sangatlah kecil. Diperkirakan sekitar 0,0001% atau 1/11 juta. Nah, di bawahnya itu adalah statistik kecelakaan mobil, saudara. 1/366, bukan 366 juta, tapi 1/366, saudara, per 1000 miles. Jadi kalau dibandingin naik pesawat, mobil sama naik pesawat, jauh lebih aman naik pesawat. Tapi itulah yang namanya ketakutan, saudara. Ketakutan gak bisa dihitung dengan yang namanya angka. Ketakutan gak bisa dirasionalisasi dengan matematika dan persentasi. Anda setuju? Ya kan? Kita mau persentasinya seperti apa, gak bisa kita coba merasionalisasi apa, coba dianalisa seperti apa. Kalau udah takut, takut. Nah, hari ini kita akan memulai serial khotbah yang saya beri judul God with us. Tuhan beserta kita. Boleh Anda katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan beserta kita, 1, 2, 3. Tuhan beserta kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan beserta kita, saudara. Biasanya ibadah pertama dan ibadah kedua itu khotbahnya sama, saudara. Tadi pagi saya ngomongin tentang relationship. Karena saya nggak punya waktu juga untuk nyiapin 2 khotbah yang berbeda, saudara. Karena satu khotbah biasanya saya menghabiskan waktu 20 jam atau 20 jam lebih dikit lah. Tapi hari ini saya merasa terdorong karena mempunyai kebutuhan yang berbeda mungkin. Di komunitas ini dengan komunitas yang di pagi hari. Jadi tadi pagi kita ngomongin tentang singleness, tentang apa sih artinya sebagai seorang single, sebagai pengikut Yesus yang single dan sebagainya. Jadi kalau Anda mau dengerin, nanti Anda lihat aja di Square One Church YouTube channel, itu berbahasa Inggris, saudara. Tapi hari ini saya merasa Tuhan mendorong saya untuk berbicara sesuatu yang berbeda di ibadah yang kedua. Makanya saya mau bahas pesan, saya nggak tahu apakah ini minggu ini doang atau kita lanjutkan selama seperti biasa serial khotbah 4 minggu ke depan. Tapi doa saya ini, saudara, supaya kita semua dikuatkan
apapun kekhawatiran kita dan ketakutan kita yang sedang kita gumulkan, Anda akan tahu pasti bahwa Tuhan beserta kita. Nah, balik lagi ke topik perasaan takut. Saya percaya bahwa rasa takut itu adalah bagian dari emosi manusia. Kalau itu adalah bagian dari emosi manusia, artinya Tuhan yang memberikan kita emosi itu, saudara. Dan ternyata rasa takut itu juga nggak melulu buruk buat kita. Rasa takut itu baik untuk membuat kita mengantisipasi sesuatu. Ya kan, baik masa depan atau memprediksi sesuatu. Contoh, ketika kita mau nyebrang jalan, kita harus berantisipasi akan ada mobil lewat. Jadi kita harus berhati-hati. Ya kan, jadi rasa takut yang sehat itu sangat baik buat kita. Ketika kita takut ada orang yang masuk rumah kita, maling terutama, saudara, kita mengunci pintu. Itu cara kita mengantisipasi. Anda bersama dengan saya, saudara? Ya kan, kalau Anda di masa tua Anda khawatir apakah Anda punya cukup atau enggak, saudara, hari ini kita mengantisipasinya dengan menabung. Tapi di saat yang bersamaan kita pun tahu bahwa perasaan takut yang berlebihan itu pun tidak baik. Ya kan? Bukan cuma nggak baik aja, tapi juga nggak ada gunanya, saudara. Kalau kita menakuti hal-hal yang memang di luar kendali kita, menakuti hal-hal yang belum tentu terjadi, saudara, itu sama aja kita saudara, benar-benar nggak berguna. Jadi kesimpulannya saya merasa bahwa ada perbedaan besar antara punya rasa takut yang dengan kadar yang cukup itu sangat sehat, tapi hidup dalam ketakutan. Sedikit rasa takut bisa membantu kita membuat keputusan yang benar, mencegah kita untuk membuat keputusan yang salah. Tapi hidup dalam ketakutan membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi tanda kutip lumpuh, saudara. Bukan hanya kita menghabiskan tenaga kita untuk memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, yang tadinya kita bisa pakai untuk melakukan sesuatu yang produktif, yang kreatif, yang berguna. Tapi kita malah menghabiskan tenaga kita untuk khawatir, gelisah, dan hidup dalam ketakutan. Anda masih bersama dengan saya? Ya? Anda tahu gak, menurut ada 4 rasa takut yang paling umum, saudara. Yang pertama adalah the fear of loss. Kita takut yang namanya kehilangan. Kita kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, ya kan, kehilangan orang yang kita cintai, suami, istri, orang tua, anak-anak. Saya beberapa tahun lalu saya sempat nonton American Idol. Biasanya setiap kontestan ada ceritanya, latar belakangnya. Cerita dari kontestan ini adalah tentang kakaknya, saudara. Kakaknya itu ikut perang, lalu waktu dia pulang, dia mengalami PTSD ya namanya ya. Dia mengalami stres yang terjadi karena dia pernah ikut perang. Jadi udah gitu nggak dirawat, saudara. Dia nggak ketemu dokter dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita kakaknya itu bunuh diri. Nah, karena kejadian yang menggoncangkan keluarga ini, adiknya juga ikut stres, terus adiknya bunuh diri, saudara. Jadi cerita dari kontestan itu latar belakangnya seperti itu. Lalu dia cerita, mamanya ini setiap kali telepon di rumah bunyi, itu takutnya setengah mati. Karena fear of loss is real. Takut akan kehilangan seseorang. Sesuatu itu real, saudara. Itu ketakutan yang paling umum. Yang kedua, ketakutan yang paling umum adalah the fear of failure. Takut gagal. Gagal dalam berkeluarga, gagal dalam keuangan, bahkan gagal dalam kehidupan kerohanian kita. Itulah salah satunya kenapa banyak orang yang gak mau mencoba, saudara. Tidak mau memulai melakukan sesuatu karena kita takut kalau kita lakuin, gimana, what if I fail? Gimana kalau saya gagal? Ya kan? Ada orang yang bilang bahwa tempat yang paling kaya di dunia adalah di kuburan. Karena ada begitu banyak orang yang mati dengan impian mereka. Karena mereka takut coba, karena mereka takut gagal, akhirnya mereka gak mencoba sama sekali. Impian mereka bawa ke dalam kubur. Makanya kuburan adalah tempat yang paling kaya. Fear of failure, fear of loss, takut kehilangan, takut kegagalan. Perasaan takut yang paling umum ada yang ketiga adalah fear of rejection. Takut dengan yang namanya penolakan, saudara.
Mungkin kita pernah dibohongin, kita pernah disakiti, kita pernah dikhianati di masa lalu. Makanya hari ini kita jadi orang yang tertutup. Jadi orang yang susah percaya sama orang. Karena dulu kita pernah ditolak, kita pernah dibohongin. Ya kan? Orang yang bilang mencintai kita, dia pergi meninggalkan kita. Orang yang bilang, ayolah pokoknya kita support. Ayolah pokoknya kita support. Hari ini gak kelihatan batang hidungnya, saudara. Ya kan? Jadi fear of rejection. Yang terakhir, saudara, adalah fear of unknown. Takut akan ketidaktahuan, ketidakpastian, saudara. The fear of unknown, masa depan saya kayak apa ya nantinya ya. Hal-hal yang kita nggak ketahui, ekonomi, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita nantinya kayak apa ya. Dan saya rasa hari-hari ini komunitas kita lagi bergumul nih di area ini. Ya kan, kita nggak tahu nih situasinya bakal kayak apa nih. Ya kan, ini negara bakal kayak gimana ini bentuknya. Ini hukum imigrasi terutama yang menyentuh atau yang mempengaruhi komunitas kita. Ini nanti akan kayak gimana nih. Kebijakannya akan kayak gimana nih. Ya kan saudara. Nah itulah 4 ketakutan yang paling umum. Hari ini di sisa waktu kita bersama-sama. Kita ingin mencoba membedah. Ketakutan itu apa sih sebenarnya? Kita mau coba sama-sama kita renungkan, kita bicarakan. Sebenarnya ketakutan ini apa ya? Yang kita alami, yang kita rasakan. Ada 3 yang saya mau bagikan. Mungkin ada lebih, tapi ini 3 aja saudara. Biar kita nggak terlalu lama di sini. Yang pertama, ketakutan itu adalah when we place our faith in the wrong place or in the wrong thing. Right? Fear is faith at the wrong place. Ketakutan adalah iman di tempat yang salah. Ada orang yang bilang gini, kalau kita takut, itu kita nggak punya iman. Tapi kalau saya mikirnya gini saudara, kalau kita takut bukannya kita nggak punya iman, tapi iman kita itu kita taruh di tempat yang salah saudara. Kita tetap beriman, ya kan? Kita tetap percaya, tapi kita percayanya bahwa sesuatu yang buruk itu akan terjadi sama saya. Itu iman kita. Anda mengerti maksud saya? Saudara. Ada cerita kan tentang waktu Yesus di atas perahu, terus dia tidur, terus murid tiba-tiba ada badai besar datang. Anda masih ingat cerita itu? Ya, cukup populer lah ceritanya ya. Waktu ada badai, Anda bisa bayangin, ini murid-muridnya Yesus, ini beberapa dari mereka nelayan. Jadi menghadapi badai itu sebenarnya biasa. Mungkin badai yang datang hari itu adalah badai yang besar yang mereka pernah alami sebelumnya. Jadi mereka takut, bahkan mereka pikir mereka bakal mati. Akhirnya dia bangunin Yesus, ya kan, namanya orang lagi tidur dibangunin, kesel gak saudara ya. Dia bangun dari tidurnya, lalu dia perintahkan angin ribut itu suruh teduh, suruh diam. Angin ribut itu teduh, diam. Inilah respon murid-muridnya, dan heranlah orang-orang itu, murid-muridnya Yesus. Mereka mikir gini saudara, mereka langsung tanya, orang apakah Yesus ini, orang apakah dia ini. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-muridnya Yesus takut nih saudara. Angin ribut, mati dah gue dah. Badai nih. Dari ketakutan itu berubah jadi wow. Ini Yesus, ini siapa nih? Iya kan? Kok angin teduh pun, angin ribut pun teduh. Mungkin ada pelajaran yang kita bisa dapat dari sini saudara. Jangan kita harus pindahkan iman kita dari sesuatu mungkin kepada seseorang. Replace that something with someone. Ketakutan adalah ketika kita menaruh iman di tempat yang salah. Gimana cara mengatasinya? Kita pindahkan iman kita dari sesuatu yang salah kepada seseorang, saudara. Kenapa kita takut? Ya kita takut karena perekonomian negara ini. Ya kan? Karena iman kita taruh dalam perekonomian. Jadi waktu diguncangkan perekonomian kita takut, saudara. Kenapa kita takut? Karena iman kita taruh ke dalam kepintaran kita. Kehebatan kita dalam merencanakan masa depan kita. Our intellectual, saudara. Sehingga ketika ada orang-orang yang lebih pintar, ada orang-orang yang lebih bertalenta, masuk kerja atau dimanapun, kita jadi merasa insecure. Gimana kalau orang itu menggantikan posisi saya? Kenapa kita takut? Karena kita menaruh iman kita di dalam kemampuan kita untuk merencanakan masa depan kita.
Jadi kalau ada hal-hal yang di luar dari prediksi kita jadi takut. Itulah contoh kenapa kita takut. Karena kita menaruh iman kita di tempat yang salah, saudara. Jadi kita harus pindahkan iman kita dari sesuatu menjadi seseorang. Tapi seseorangnya pun harus seseorang yang benar. Karena ada banyak dari kita yang berpikir, masa depan saya tergantung dari siapa nih yang menang pemilu nih. Masa depan saya siapa nih tergantung dari siapa yang menang presiden nih. Ya kan? Kita harus taruh iman kita dalam seseorang yang tepat. Orang itu namanya Yesus. Kalau badai dan angin ribut aja tunduk dan taat. Kalau kematian aja gak mampu mengalahkan Yesus, saudara. Maka itu adalah orang yang tepat di mana kita bisa taruh iman kita di dalam dia. Ada amin, saudara? Pindahkan iman kita dari sesuatu yang salah, dari tempat yang salah, seseorang yang salah, kepada seseorang yang benar, yaitu Yesus. Itu yang pertama. Apa sih ketakutan? Kita mau bedah nih, ketakutan itu apa sih? Ketakutan itu adalah iman di tempat yang salah. Bukannya kita gak punya iman, tapi iman kita kepada sesuatu yang salah. Yang kedua ini, saudara. Apa sih ketakutan itu? Seringkali ketakutan itu, what we fear the most, reveal what we value the most. Apa yang kita paling takuti, menunjukkan apa yang terpenting ya, atau yang paling bernilai dalam kehidupan kita. Masuk akal ya saudara ya? Kita nggak akan khawatir dan takut dengan sesuatu yang kita anggap nggak bernilai atau kita nggak penting. Tentu aja Anda dan saya khawatir dengan masa depan anak-anak kita karena menurut kita mereka bernilai dan penting, saudara. Tentu aja kita peduli dengan keadaan pekerjaan dan ekonomi karena keuangan itu penting buat kita. Tentu aja kita takut diomongin orang dan dijelek-jelekin orang. Kenapa? Karena reputasi itu penting buat kita. Ya kan? Karena apa yang kita takuti menunjukkan apa yang terpenting dalam kehidupan kita. Yesus pernah bilang gini waktu dia lagi ngomongin tentang uang, tentang harta manusia, saudara. Karena, Anda bantu saya baca di Matius 6 ayat 21, 1, 2, 3. Karena, sekali lagi Matius 6 ayat 21, 1, 2, 3. Karena di mana? Yesus bilang hati kita, pikiran kita, hidup kita selalu dipenuhi dengan apa yang kita anggap penting. Di dalam konteks ini, yang paling penting buat kita adalah harta kita, saudara. Makanya kalau ada apa-apa terjadi dengan lapangan pekerjaan, dengan situasi perekonomian, kita jadi takut. Karena ini penting buat kita. Nah, pertanyaannya hari ini, mungkin sesuatu yang Anda bisa renungkan, mungkin Anda bisa doakan waktu Anda pulang. Apa sih yang penting? Atau mungkin yang lebih tepatnya, apa sih yang terpenting dalam hidup Anda? Menurut Anda apa sih yang terpenting? Ada orang yang kalau soal uang gak khawatir, saudara. Tapi urusan anak, masa depan anak itu takut setengah mati. Itu mengkonsumsi pikiran mereka terus. Ada orang yang urusan anak gak terlalu khawatir. Udahlah, udah pada mandiri, udah pada besar, saudara. Tapi kalau urusan uang, takut setengah mati, saudara. Setiap kita pasti punya satu atau dua hal yang selalu mengkonsumsi pikiran kita, kekhawatiran kita, dan ketakutan kita. Nah, setelah Anda menjawab pertanyaan itu, Anda renungkan kira-kira apa sih ya yang terpenting dalam hidup kita. Jangan pakai jawaban-jawaban yang klise, ya Tuhan penting, ya Tuhan penting. Pikirin lagi, apa sih sebenarnya yang terpenting, apa sih sebenarnya yang kita pegang, kita takut banget. Nah, setelah Anda memikirkan, jawabannya kalau Anda takut, iya Tuhan, saya takut. Kita deklarasikan sama Tuhan, iya Tuhan, saya takut dengan masa depan anak-anak saya. Keuangan saya, kesehatan saya, pekerjaan saya, situasi imigrasi saya. Setelah Anda deklarasikan, Anda serahkan kepada Tuhan. Apa sih sebenarnya yang Anda takutkan? Anda jawab, what do you fear the most?
Jujur sama Tuhan, Anda nggak jujur, Tuhan juga udah tahu. Ya, Anda deklarasikan, saya takut sama masa depan saya. Saya takut kalau tadi pagi, saudara, gimana kalau saya, umur berapa saya akan menikah? Berapa lama saya akan single? Umur berapa nanti saya punya anak pertama saya? Setelah Anda menjawab pertanyaan tadi, apa yang terpenting dalam hidup Anda serahkan kepada Tuhan. Ada ditulis kok, Petrus menulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memeliharamu, saudara. Kalau udah diserahkan kepada Tuhan, jangan diambil lagi. Ya kan, Anda kan udah serahin nih ya. Ya kan, saudara? Kalau Anda udah serahkan kepada Tuhan, kita jangan ambil lagi. Kenapa, saudara? Sangat penting sekali. Petrus bilang, serahkanlah segala kekhawatiran Anda. Serahkanlah segala ketakutan Anda. Karena, kalau ketakutan ini kita pegangin terus, saudara. Kalau ketakutan ini mengkonsumsi pikiran kita, kalau ketakutan ini ada di depan kita, penglihatan kita jadi sempit, saudara. Kita nggak bisa, kita susah punya perspektif yang berbeda. Karena ketakutan itu ada di depan kita terus. Makanya Tuhan bilang nih, serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memeliharamu. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, pandangan kita jadi bisa lebih luas. Ya, perspektif kita, sudut pandang hidup kita jadi bisa lihat. Kita jadi bisa lihat banyak, saudara. Kita jadi bisa tahu sekeliling kita. Matius 10 ayat 28 katakan gini. Anda mungkin bantu saya, saudara. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa. Yesus bilang pada akhirnya yang terpenting dalam hidup kita bukanlah apa yang ada dalam dunia ini, karena semuanya itu sementara. Tetapi kalau ada sesuatu yang kita mau takuti, itu takutlah kepada kekekalan, saudara. Takutlah kepada orang yang in charge kepada kekekalan. Ya kan? Seharusnya kalau kita mau takut, Tuhan itu bukan dia, lu mesti takut sama gue. Bukan soal gitu, saudara. Ya kan? Tapi kalau kita mau segan, kalau kita takut pun, yang menentukan kehidupan kekekalan kita. Tapi bukan berarti Tuhan gak peduli dengan urusan-urusan di dunia ini. Dengan kehidupan Anda dan saya. Karena di ayat selanjutnya, Yesus bilang gini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor, seduit 1 sen dapat 2 burung pipit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 31 bantu saya, 1, 2, 3. Sebab itu, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit, saudara. Kalau Anda pikir Tuhan gak peduli dengan pekerjaan Anda, kalau Anda pikir Tuhan gak peduli dengan masa depan Anda dan sebagainya, kita salah besar, saudara. Ini sesuatu yang kecil lah, Tuhan mah gak ngurus-ngurusin yang beginian. Enggak, saudara. Orang rambut di kepala kita aja Tuhan urusin. Orang burung pipit aja yang gak ada gunanya Tuhan urusin, saudara. Jadi ketahuilah apa yang Anda paling takuti biasanya menunjukkan apa yang paling penting dalam hidup Anda. Deklarasikan kekhawatiran Anda kepada Tuhan, lalu serahkan, lalu we step back. Saya cuma mau bilang, kalau hal ini yang Anda takuti ini penting buat Anda, kalau Anda peduli dengan hal ini, masa Bapa kita yang ada di surga yang begitu mengasihi kita gak peduli dengan apa yang Anda pedulikan? Memang hal ini penting buat saya, tapi saya gak akan membiarkan ini mengkonsumsi pikiran dan hidup saya. Sampai-sampai saya gak bisa tidur kepikiran terus, sampai-sampai ini melumpuhkan kehidupan saya. Saya gak akan biarkan pikiran dan hidup saya diisi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Karena Tuhan yang memegang kendali, sampai rambut satu helai pun Tuhan yang pegang. Kendali gak akan jatuh kalau Tuhan gak izinkan. Bukankah kita semua jauh lebih berharga daripada burung pipit di udara? Saudara, amin, saudara? Yang terakhir sebelum kita selesai. Ketakutan adalah ketika kita menaruh iman kita di tempat yang salah. Apa yang kita takuti biasa menunjukkan apa yang paling bernilai atau yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang terakhir, what we fear the most
reveal what we trust God the least. Apa yang kita takuti biasanya menunjukkan bagian dalam kehidupan kita yang belum kita percayakan kepada Tuhan, saudara. Coba Anda pikirkan, kira-kira benar gak, saudara? Apa sih yang paling kita takuti? Biasanya hal itu kita belum serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya sih kehidupan rohani saya. Kalau urusan surga, urusan neraka, saya percayakan sama Tuhan. Kan? Tapi dalam urusan cari pasangan, cari pacar, kelamaan lah kalau nungguin Tuhan. Benar gak sih? Zaman sekarang, kalau ngikutin caranya Tuhan, kapan saya dapat pasangan? Zaman sekarang kalau mau hidup-hidup kudus gitu, kapan coba dapat pacarnya? Tuhan, saya percayakan kehidupan keluargaku kepadamu. Tapi kalau soal kerjaan, soal karir, kalau pakainya caranya Tuhan, aduh kapan bisa berhasilnya? Kapan bisa kaya Tuhan? Ya kan? Pakai kejujuran, pakai integritas. Kalau di dunia kerjaan saya jujur, ya itu mah gak dapat apa-apa. Tuhan, saya percayakan masa depan saya percayakan kehidupan keluarga saya urusan surga neraka saya percayakan Tuhan. Tapi kalau soal, mana tuh tadi duitnya? Ini, enggak dulu deh Tuhan. Belum dulu lah. Bapak Ibu, ada survei di dalam gereja yang bilang begini. Biasanya ini adalah hal yang terakhir yang kita percayakan sama Tuhan. Terutama ini terjadi di kalangan pria. Biasanya ini langkah terakhir. Buat para pria, kalau kita sudah bisa mempercayakan ini kita kepada Tuhan. Disitulah kita sudah siap menyerahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Kita takut karena kita nggak tahu apakah kita bisa percayain Tuhan atau enggak. Ya kan, makanya kita bilang cara saya mengelola ini jauh lebih baik daripada caranya Tuhan. Cara kerja saya atau cara saya mencari pasangan jauh lebih baik daripada caranya Tuhan. Tapi anehnya semakin kita mencoba mengendalikan, semakin kita mencoba untuk control hal-hal seperti itu, semakin kita khawatir, semakin kita takut, saudara. Saya sudah mau selesai. Suatu hari ada seorang ayah yang datang kepada Yesus karena anaknya kerasukan roh jahat. Terus waktu ayahnya ini lihat Yesus, dia datangin Yesus dan dia bilang gini, Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Lalu jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, ya aku percaya Tuhan. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. God, Jesus help me with my unbelief. Bapak ini datang, Yesus kalau bisa tolonglah kami. Mungkin Yesus bilang gini, apa maksud dari pertanyaan itu? Kalau bisa, enggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lalu ayah ini berkata, aku percaya, tolonglah aku yang enggak percaya ini. Help me with my unbelief. Tolonglah aku dengan keraguan-raguanku ini. Saya berdoa, saudara, supaya kita semua cukup jujur dengan Tuhan. Saya berdoa supaya kita berani berdoa seperti Bapak ini berdoa. Tuhan, aku mau percaya. Tapi tolong dengan keraguan-raguanku. Help me with my unbelief. Gini, Ella boleh bantu ya, Ella? Mungkin versi kita hari ini. Setiap minggu kita datang ke gereja, kita dengar firman, kita dengar Tuhan baik, kita dengar Tuhan akan mencukupi kita dengar Tuhan memberikan kita masa depan yang luar biasa. Tuhan karena Dia baik, karena Dia mengasihi kita berharga di matanya. Tuhan, saya mau sih percaya, saya mau sih beriman, tapi Tuhan, susah banget Tuhan.
Disinilah seharusnya kita berani untuk berdoa seperti Bapak ini berdoa. Help me with my unbelief. Ayo kita gak usah pakai saudara, pakai klise lagi. Oh saya percaya. Saudara, kita enggak, karena kita orang Kristen ini dibiasakan saudara. God is good, kita udah otomatis teriak all the time. Saya pancing lagi all the time, kita udah bulutan, oh God is good saudara. Ya kan? Tapi benarkah itu bukan hanya di mulut, tetapi kita dalam perbuatan dan tindakan kita itu nyata juga bahwa kita percaya Tuhan baik. Kita bilang kita percaya bahwa Tuhan merencanakan masa depan kita. Bolehkah itu bukan sesuatu yang hanya kita nyanyikan atau kita ucapkan, tapi itu terbukti dari perbuatan dan tindakan kita. Boleh hari ini saya minta waktu beberapa menit aja saudara. Boleh kita semua pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita. Hari ini mungkin antara Anda dan Tuhan. Bawalah segala kekhawatiran Anda. Bawalah segala ketakutan Anda kepada Dia. Semua dari kita pasti punya, saudara. Baik itu tentang anak-anak kita. Baik itu tentang status imigrasi kita. Baik itu tentang keuangan kita. Baik itu tentang kesehatan kita. Apapun itu. Hari ini kita tahu bahwa ketakutan itu adalah ketika kita menaruh iman kita di tempat yang salah. Hari ini kita belajar, ketakutan kita itu mereveal atau menunjukkan apa sih sebenarnya yang terpenting dalam hidup kita, apa sih yang paling bernilai dalam hidup kita. Hari ini kita juga belajar, saudara. Biasanya yang paling kita takuti itu adalah sesuatu yang kita belum serahkan kepada Tuhan, yang kita masih pegangin, saudara. Boleh kita mengambil waktu Anda berurusan dengan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran Anda ke dalam tangan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Boleh saya undang Anda semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ini dari awal, saudara. Nyanyikan lagu ini sampai Anda percaya. Sama-sama kita katakan, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau lebih
Ya Tuhan, deklarasikan ini, katakan bersama. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. kau Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi saya mengundang setiap kita mungkin memejamkan mata kita. Anda dengar baik-baik deklarasi firman Tuhan yang saya ingin deklarasikan kepada Anda semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Matius 6:34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oleh sebab itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mazmur 34 ayat 5, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia Tuhan menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapa, setiap firman Tuhan yang diberitakan, setiap firman Tuhan yang dideklarasikan pada hari ini, kami pegang dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang mengatur setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang sudah menata setiap masa depan dari kami semua. Bahkan bukan cuma kami saja, tapi anak-anak kami, keluarga kami, semuanya Tuhan pegang di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Engkau peduli dengan sehelai rambut di atas kepala kami, kalau Engkau peduli dengan burung pipit yang tidak ada harganya, seberapa besar Engkau peduli akan kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang dicipta serupa dan segambar dengan Engkau. Segala ketakutan dan kegelisahan dan kekhawatiran kami serahkan kepada Engkau. Help us with our unbelief. Tolonglah kami kalau kami masih tidak percaya Tuhan. Kau materialkan firman yang diberitakan, damai sejahtera yang turun atas kehidupan kami, akan tinggal dan bertata damai sejahtera yang melebihi dari segala akal manusia, hidup di dalam kami semua. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Tuhan. Mungkin Ko Benny boleh bantu untuk doa berkat.
Cek. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Happy Sunday kepada kita semua. Anda boleh salam samping kiri kanan Anda. Katakan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.